ya contohnya seperti kita melihat seseorang wanita lah. Wah. Nah, jadi istilahnya udah ada serak gitu. Kalau kita tidak berpolitik, ya mungkin ya banyak orang yang tidak amanah yang menjadi politik. Setelah berusaha ikhtiar, ya berserah diri lagi. Nah, kedepannya ya kalau memang pun belum duduk, berarti belum jadwal garisnya gitu kan. Ya gitu. Baik, cek 2424. Masih di Umal Talks. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saat ini saya ditemani oleh sahabat umat kita yang lain. Sudah beberapa kali bergantian. Dan sekarang kita sedang bersama dengan Syarif Usman Al-Aidrus, salah satu wakil ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Umat Kalimantan Barat. Assalamualaikum, Beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Introduce, Beb, diri ente, Beb. Perkenalkan, nama saya Syarif Usman. Saya salah satu pengurus Partai Umat DPW Kalimantan Barat, wakil jabatan sebagai wakil ketua. Di DPW. Iya, DPW. Dan beliau ini benar-benar baru di partai politik ya, Beb, ya. Ya, baru. Pilihan di Partai Umat ini merupakan partai politik pertama. Ya. Antum berkiprah di dunia politik dan saat ini perlu diketahui bahwa beliau ini akan mencalonkan diri sebagai salah satu bakal calon anggota legislatif dari Partai Umat untuk mewakili daerah pemilihan Pontianak Kota. Ya, insyaallah. DPRD Kota Pontianak. Sebenarnya harapannya tentu di provinsi, tapi lebih merasa dekat ke ini ya, masyarakat Pontianak Kota ya. Ya, kebetulan saat sekarang domisili saya itu di Pontianak Kota. Jadi karena domisili aktivitas sehari-hari saya di kota, mungkin orang yang saya kenal itu banyak aktivitas di kota gitu. Memang lahirnya, kalau lahir sih dari kecil sampai sekolah itu di Pontianak Barat. Nah, cuma karena kegiatan hari-hari, aktivitas, ketemu kawan, aktivitas hari-hari lah. Kenapa alasan saya untuk mencalonkan diri di Pontianak Kota? Yuk tinggal pun memang udah di Pontianak Kota ya. Semenjak. Ngapa milih Partai Umat? Nah, salah satu alasan saya memilih Partai Umat, ya alhamdulillah mungkin terpanggil, ya panggilan istilahnya untuk kondisi saat sekarang di mana saya melihat saat sekarang ini kondisi ya pemerintahan kita, dan kedua terpanggil lah, kalau kita nggak berpolitik ya susah juga. Itulah yang membuat saya terpanggil untuk masuk ke politik. Kan banyak panggilan dari partai lain untuk orang-orang kayak antum ini. Alasannya gini, memang susah ya. Kalau udah panggilan hati itu yang membuat kita serak, atau ya contohnya seperti kita melihat seseorang wanita lah. Wah. Nah, jadi istilahnya udah ada serak gitu, itu yang membuat saya akhirnya masuk ke umat gitu. Sebelum di Partai Umat bagaimana? Apakah pernah di partai sebelumnya? Tapi ini kan partai pertama kan? Betul. Mungkin pilihan-pilihan di pemilu-pemilu sebelumnya atau golput juga sama seperti yang beberapa figur-figur kita yang lain lebih memilih untuk tidak berpolitik pada pemilu-pemilu sebelumnya. Sebelumnya memang inilah saya baru masuk dunia politik. Kalau untuk pemilu-pemilu sebelumnya, alhamdulillah saya pribadi tidak ada golput, dan itu tergantung hati saya mau milih yang dimana partai salah satu yang dia bisa menyampaikan aspirasi rakyat, terutama ya tentang ya bisa amanah lah gitu. Yang menurut saya cocok, saya pilih dari partai apapun, terutama yang kita kenal, yang bisa dipercaya, itu kita pilih. Saya tidak pernah golput.
partisipasi politiknya bagus Beb, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan begitu juga yang lain ketika melihat antum mencalonkan diri tidak golput gitu. Ya, Oh ini ada Beb Usman ini gitu. ya betul, betul. Pilih gitu kan. Dan antum mudah-mudahan tidak menjadi bagian orang-orang yang menjadikan money politik sebagai dasar untuk duduk berkuasa gitu Beb, ya. Ya. Salah satu tujuan saya memang selama ini mungkin masyarakat itu berpikir bahwa sebenarnya udah muak melihat partai politik. Tapi kita di Partai Umat, salah satu saya berminat untuk masuk Partai Umat ini, kita menghindari tadi. Kalau bisa kita ubahlah mindset masyarakat selama ini berpikir bahwa selama ini semua partai itu sama. Nah, jadi insya Allah mungkin Partai Umat melakukan perubahan itu. Dan kalau kita pun berpikir selama ini masyarakat bahwa money politik itu akan dilakukan, ya kita kondisi lihat yang sekarang lah terjadi. Bahwa money politik itu pasti orang berpikir kalau udah terjadi money politik, dia mengeluarkan biaya apapun, akhirnya dia duduk jadi dewan pun untuk mengembalikan biayanya. Itu yang terjadi. Jadi kalau kita udah mindset masyarakat bahwa memilih orang yang benar-benar menurutnya bisa amanah, yang bisa dipercaya, menyampaikan aspirasinya masyarakat yang benar-benar dibawanya, ya insya Allah gitu. Itu tinggal pandangan masyarakat. Saya dengar sebelum gabung di Partai Umat, Beb Usman ini di bank dulu ya? Ya, sebelumnya basic saya dulu, saya sebenarnya tamatan dari sarjana teknik, tapi ya tadi mencoba masukkan lamaran di bank, ya alhamdulillah hampir 10 tahun saya di bank. 10 tahun ya? Ya hampir 10 tahun, kurang lebih udah sekitar 4-5 tahun saya resign dari bank. Oh, sudah lama juga. Sudah lama juga resign dari bank. Saya pikir resign gara-gara gabung dengan partai ini. Enggak. Udah. Enggak, karena saya resign dari bank, ya mungkin banyak pemikiran orang kerja bank enak, ya enggak seperti yang dibayangkan lah. Seperti dibayangkan lah, bahwa kerja bank itu ya rapi, pakaiannya istilahnya gitu kan. Tapi kalau saya mikir masalah waktu. Nah, jadi sekarang alhamdulillah saya sebagai wirausaha. Pengusaha ya. Ya, alhamdulillah. Itu yang paling sekarang tidak kan benar-benar berkiprah di dunia politik ini bukan untuk cari kerja jadinya. Iya. Karena memang antum udah punya basic pengusaha. Iya. Saya ngaku ini memang beliau ya tajir sih tidak, tapi kalau untuk kebutuhan sendiri sih free kayaknya, bebas kayaknya sudah gitu. Terbebaskan. Alhamdulillah. Secara kelembagaan ekonomi. Nah, bagaimana pendekatan Beb Usman ini? Bagaimana memperkenalkan Partai Umat di internal keluarga, kemudian pada tetangga-tetangga? Tentunya mereka kan yang menjadi harapan Beb Usman nanti, yang akan menjadi, ya mungkin tidak tim sukses bahasa kerennya gitu, tapi paling tidak mereka yang menjadi suksesor Beb Usman nanti ketika mencalonkan diri atau pada saat pemilu 2024 nanti. Pertama saya masuk partai itu ya terutama kita harus minta izin dulu sama pasangan kita, yaitu istri. Ya alhamdulillah istri mendukung. Dan kedua habis itu orang tua juga alhamdulillah mendukung. Sampai mertua saya pun mendukung. Dan terutama itu. Yang ketiga itu saya menyampaikan warga tetangga saya. Nah, yang memotivasi saya juga warga tetangga lingkungan tempat saya tinggal itu sangat mendukung. Dan saya pun mau mencalonkan di Partai Umat ini karena tadi Partai Umat salah satu partai yang memotivasi saya untuk memasuk ke dunia politik ini, di mana ya kalau kita tidak berpolitik tadi ya kita susah juga selama ini mau menyampaikan aspirasi, mau mengkritik atau apapun. Dan banyak masyarakat juga melihat kondisi sekarang, ya mungkin itu yang membuat kita supaya berada di politik.
menyampaikan aspirasi masyarakat yang mungkin belum tersampaikan oleh pemimpin-pemimpin kita sekarang, wakil-wakil rakyat sekarang gitu. Gitu. Ya, konsepnya tentang menjadi wakil rakyat itu kan hanya beda dapurnya aja, ada yang di partai A, partai B, partai C. Kemudian ya hari ini kita partai umat gitu, dapurnya partai umat. Itu akan sangat terkait dengan perilakunya nanti, Beb. Perilaku kita dalam berpolitik. Ketika kita dipercaya, untungnya macam antum ini kan didorong oleh warga sendiri, ya kan? Iya. Keluarga dan warga sendiri, tetangga, lingkungan, mungkin majelis ada kan, Beb? Ada, saya ikut majelis juga. Di internal majelis itu juga mendorong antum, makanya antum berani nih nyalonkan diri ini. Iya. Kalau enggak kan berapa ya, nak? Iya. Dan salah satu motivasi keluarga, tetangga, masyarakat, lingkungan saya, dan saya terinspirasi juga apa yang pernah disampaikan panutan saya, seorang imam besar Habib Muhammad Rizik Syihab. Itu apa yang disampaikan beliau. Pertama, ya tadi salah satunya, kalau kita tidak berpolitik, ya mungkin ya banyak orang yang tidak amanah yang menjadi politik. Nah, dan kedua, masalah menang itu bukan urusan kita. Yang penting kita berjuang. Yang penting berikhtiar gitu. Ikhtiar. Insya Allah kita yakin bahwa ada yang maha penolong, yaitu ya Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Masalah kita mau duduk atau enggak, yang penting kita udah berjuang, ikhtiar tadi. Dan Partai Umat salah satu yang dimana alhamdulillah lolos, juga membuat untuk mendukung salah satu presiden pilihan dari Partai Umat ini, yaitu Bapak Anies Baswedan. Iya. Yang dimana salah satu inspirasi saya juga bahwa Pak Anies Baswedan itu pernah dialog sama mahasiswa. Pada saat di salah satu dialog sama mahasiswa, Pak Anies pernah menyampaikan bahwa setelah kalian selesai kuliah, kalian mau jadi apa? Oh, ada yang mahasiswa menyampaikan, oh saya pengen jadi karyawan, saya pengen jadi pegawai, saya pengen jadi pengusaha, karena saya tidak mau menjadi politik, karena politik itu kotor. Apa kata Pak Anies Baswedan? Kotor hendaknya itu tergantung niat hati. Kalau kita berpolitik niatnya baik, insya Allah baik. Karena kata Pak Anies Baswedan, apakah kalian jadi pengusaha tidak bisa jadi kotor? Apakah kalian jadi pegawai tidak korupsi? Apakah kalian jadi karyawan juga tidak bisa korupsi atau apa gitu kan? Nah, semuanya tergantung niat hati. Kita coba flashback ke hampir semua kandidat-kandidat yang akan maju di partai politik. Semuanya kan awal-awal kan menawarkan yang baik-baik tuh, yang bagus-bagus, yang tak pernah besongkok kan, yang tak pernah pakai baju buku, yang tiba-tiba tak peduli kemarinnya tiba-tiba jadi peduli. Asal lihat orang musibah sikit, tapi cuman selfie-nya tak sanggup. Mudah-mudahan ini tak terjadi di sahabat-sahabat kita di Partai Umat, ya kan? Tapi ana melihat dengan mata kepala sendiri bahwa perjuangan Beb Usman ini luar biasa loh di awal. Ada 2 orang yang sibuk di mempresentasikan Partai Umat lewat serangan-serangan udara. Ya, seperti penyebaran pamflet atau baliho. Dan ini saya pandang seorang nih, kalau ndak ketemu Mas Bambang Widianto ya antum. Apa dapat proyek dari ketua? Ndak. Itulah tadi saya pernah sampaikan tadi barusan, bahwa kalau kita udah terjun ke politik ini, ya tadi bahasanya jangan setengah. Nah, jadi yang saya lakukan itu bukan karena seseorang atau karena proyek, karena apa gitu. Karena bagi saya tadi perjuangan. Dan kembali lagi, saya sebagai pengurus, apakah saya harus, dulu kita flashback lagi, kemarin itu bahwa Partai Umat tidak lolos. Alhamdulillah lolos. Ya banyak kawan-kawan pada saat Partai Umat tidak lolos, dia berpikir,
ya Allah Partai Umat tidak lolos, tapi Allah kasih jalan, kasih kesempatan bahwa alhamdulillah Partai Umat lolos. Dan apakah kita setelah lolos kita udah dikasih Allah tadi ini salah satu partai yang kemarin tidak lolos akhirnya lolos? Ya kalau bukan kita sebagai pengurus, siapa lagi mau mempromosikan Partai Umat? Itu bagi saya ya bukan karena apa-apa, bukan karena proyek, karena sesuatu, tapi saya motivasi bahwa saya harus promosikan Partai Umat sampai mungkin besar, dan sampai insya Allah salah satu mau perwakilan daerah, kabupaten kota, provinsi, insya Allah DPR ini ada perwakilan Partai Umat yang akan duduk di Dewan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, insya Allah. Jadi cerita masang-masang baliho itu punya modal sendiri tuh. Alhamdulillah. Wah mantap, luar biasa. Nah, Keren. karena ya tadi sesuatu bagi saya, kalau misalnya kita mau promosikan tadi Partai Umat itu kan bukan hanya di lewat medsos, Iya. tapi kita harus pengenalan kepada masyarakat bahwa di mana orang mengenalnya itu ya setiap orang kan punya aktivitas hari-hari. Misalnya lewat jalan ini tempat sehari-hari mereka bekerja lah. Iya. Karena nggak semua juga orang main medsos. Mungkin orang-orang tua yang udah jarang megang HP, Iya. lihat medsos, itulah pengenalan kita. Kenapa kita bersemangat juga dengan instruksi ketua memasang baliho? Ya itu salah satu motivasi kita juga untuk mengenalkan Partai Umat. Selain lihat medsos, ya baliho juga. Iya. Gitu. Ikhtiar yang luar biasa dari Beb Usman. Patut ditiru sama yang lain. Selain ketua kita, kemudian beliau ini, Beb Usman Al-Idrus ini, ada Pak Bendahara misalnya kan, Bang Hidayat Nawawi yang menyediakan fasilitas untuk Partai Umat berkantor di tempatnya. Ya, Itu alhamdulillah. luar biasa itu, bukan hal yang bisa dipandang sederhana itu kan, dimana akhirnya kita bisa melakukan banyak hal di tempat itu gitu. Betul. Termasuk juga menyiapkan instrumen-instrumen memperkenalkan Partai Umat itu tadi lewat baliho dan sebagainya, kan dari tempat beliau juga itu kan. Betul, betul. Siap-siap Bang Dayat, nanti saya panggil tuh. Ya, betul. Saya mempunyai tadi salah satu ya prinsip lah ya. Waktu Partai Umat tidak lolos, saya pernah juga ya di grup-grup kita lah, salah satu mungkin grup-grup para habaib atau alawiyin. Saya pernah juga ditawarkan bahwa akan tandem ke partai lain. Tapi alhamdulillah saya punya prinsip, kalau seandainya Partai Umat tidak lolos, saya tidak akan pernah masuk partai. Iya. Karena ya tadi cuma karena Partai Umat saya ini terpanggil, apalagi untuk tandem masalah tadi dengan kursi provinsi atau kota atau apa, nggak ada. Ya yang pasti kita kalau bisa semua Partai Umat ada duduk di kursi. Garis lurus Garis ke lurus. umat gitu ya. Ya insya Allah. Karena kita yakin kondisi sekarang mungkin banyak orang pengen perubahan. Iya. Pengen perubahan gitu. Gitu. Semua orang pengen perubahan dan semua partai politik itu menawarkan perubahan. Kalau kita ini bukan perubahan sebenarnya, Bang. Ya. Kita ini melawan kezaliman, menegakkan keadilan. Hampir sejak pemilu 2004, ini catatan saya pribadi soalnya, sejak pemilu 2004 ketika tokoh-tokoh nasional mendirikan partai-partai gitu kan. Dari tahun 99 sih sebenarnya mereka menawarkan perubahan semua. Bahwa Indonesia akan lebih baik dengan partai ini. Katakan tidak pada korupsi dan sebagainya. Tapi akhirnya ketika mereka sampai kepada pintu kekuasaan, sama tak iya aja, sama tak beri. Nah, kita pasti ingin ada perubahan gitu. Tapi dengan adanya tagline lawan kezaliman tegakkan keadilan, ini paling tidak ini memberikan paku ke tangan dan kaki kita para kader sahabat-sahabat umat ini bahwa ini loh yang kita kerjakan ke depan nanti gitu. Bukan berorientasi pada kekuasaan yang memperkaya diri gitu, ya kan?
Antum sih pasti kan nggak pengen memperkaya diri orang dah kaya gitu, enggak? Alhamdulillah semuanya, kalau saya berpikir gini, perubahan kita dari Partai Umat mungkin agak beda tadi. Pertama kan kita udah tadi saya sampaikan dari awal, tergantung niat. Saya berpikir bahwa saya masuk dewan ini ya tadi bermanfaat untuk orang lain. Suatu saat kalau seandainya ya kita pasti mati semua, meninggalkan dunia ini, apa yang akan kita berikan kepada orang lain? Nah, saya pribadi ya insya Allah tadi, mau orang ya percaya atau enggak, ya bukan kita melihat penilaian orang manusia, tapi ya penilaian Sang Pencipta. Nah, kita setelah berusaha ikhtiar ya berserah diri lagi. Nah, kedepannya ya kalau memang pun belum duduk berarti belum jadwal garisnya gitu kan, ya gitu. Itu berikhtiar tidak ada salahnya kan. Dan masyarakat Pontianak Kota sayang sekali kalau membiarkan Habib Usman berjuang sendirian. Harus sama-sama berjuangnya, kawal beliau gitu. Insyaallah. Begitu juga dengan sahabat-sahabat umat yang lain, apabila melihat Habib Usman berikhtiar ini ya sertai beliau. Jangan biarkan beliau berjuang sendiri. Jangan biarkan Partai Umat ini berjuang sendiri. Meskipun tidak ada di dalam struktur organisasi kepartaian, meskipun tidak ada di dalam sayap-sayap organisasi partai, tetapi ada yang ingin kita lakukan untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Meskipun kita bukan superhero, tetapi kita harus berbuat sesuatu. 2024 harus ada yang berubah gitu. 2024 harus milik orang Indonesia, harus milik seluruh rakyat Indonesia, bukan orang-orang tertentu, bukan oligarki, bukan mereka yang bergaji di atas 10 sampai 15 juta, tapi warga negara asing gitu, yang bekerja di tempat kita sendiri. Gitu. Bagaimana ceritanya gaji-gaji yang besar itu, honor-honor yang besar itu dinikmati oleh bangsa kita sendiri. Dan Pulau Kalimantan ini salah satu tempat wilayah apa? Ya kalau jajahan terlalu kasar lah kali ya. Tempat mereka cari rezeki, dalam tanda kutip. Dan besar rezeki yang mereka terima dibandingkan kita yang orang Indonesia sendiri. Dan inilah yang mungkin ingin diperjuangkan oleh salah satunya tentu oleh Habib Usman sendiri, ya kan? Memang salah satu alasan saya juga, selain ikhtiar, selain menyampaikan aspirasi masyarakat, kita nih bangsa Indonesia besar. Dan kita nih tadi selama ini ya mungkin pemimpin kita itu banyak yang udah tadi pemerintahan kita nih mungkin ada yang ya tadi yang mengatur tuh dari oligarki tadi. Nah, jadi kita berpikir kemana rakyat Indonesia tadi, ya penduduknya pun banyak, kok sampai pekerja pun dari luar negeri. Tadi padahal masyarakat rakyat Indonesia ini warganya ya enggak sedikit kok yang pintar-pintar, cerdas-cerdas. Tapi bukan berarti kita harus cari orang luar negeri yang harus kerja, dan bukan juga tadi pekerja-pekerja yang ahli. Selama ini kan mungkin pemimpin-pemimpin sebelumnya gitu kan menyampaikan bahwa untuk membangun Indonesia ini itu harus salah satu bantuan dari luar negeri. Ya kita setuju kalau ahlinya. Tapi kalau cuma pekerja-pekerja yang buruh, yang dimana dia juga di Indonesia pun banyak, kok kita banyak nganggur kan? Banyak nganggur. Jadi kok sampai harus mengirim dari pekerja luar negeri gitu kan? Terutama ya pekerja Cina yang sekarang udah viral lah, udah masuk media semuanya, pekerja Cina banyak masuk ke Indonesia. Dan saya terpanggil juga, selain tadi bermanfaat untuk membantu masyarakat, kita juga banyak pengangguran, tapi pekerja luar negeri yang dibantu untuk membantu
Indonesia ini. Ini kita nyebut Tionghoa bukan Tionghoa yang merupakan saudara-saudara kita yang sudah dari nenek datuk moyang udah ada di sini ya. Betul. Tapi mereka yang datang dari daratan sana, Iya. yang bahasa Indonesia pun tak tahu pasti. Iya. Gitu. Tentu orang-orang di sini pun yang orang-orang Tionghoa di sini pun sangat menolak itu, yakin saya sangat menolak itu. Iya. Mereka pun banyak yang susah kok. Betul, betul. Kita jangan terlalu memandang kalau orang Tionghoa pasti kaya. Enggak, saya memandang seorang banyak juga dari antara mereka itu yang susah, yang butuh pekerjaan. Iya. Tahu-tahu yang didatangkan yang dari luar sana. Iya. Kami ini apa gitu. Iya. Dan tentunya pemilu 2024 kita harus bijak dengan kenyataan-kenyataan politik yang muncul akhir-akhir ini, bahwa kalau ingin perubahan itu terjadi jangan diharapkan di orang lain, Iya. tapi dari diri kita sendiri, dengan jangan salah milih orang. Tuh. Iya. Tidak, Beb. Betul, insya Allah. Dan ini menarik, dan mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini juga menjadi konsentrasi bersama para sahabat-sahabat umat dimanapun berada, khususnya di Kalimantan Barat. Kita akan panggil beberapa narasumber-narasumber yang lain yang tentunya mungkin besok atau lusa kita cari yang muda gitu ya, yang dari kalangan anak-anak remaja atau pemuda yang intinya mereka lebih grace gitu. Iya. Lebih segar dibandingkan macam saya nih. Saya segar, cuman itulah saya agak nak cakap. Kalau bahasa budak belakang kami, saya cewek. Iya, nanti kita cari yang lawa-lawa agak sikit. Iya. Karena memang salah satu aspek suksesnya pemilu ini adalah partisipasi kaum muda. Iya. Pelajar, mahasiswa dan sebagainya. Kita panggil mereka untuk berbicara di sini di Umat Talks. Iya. Terima kasih Beb Usman. Sama-sama, Mudah-mudahan Pak Belalang. keberkahan kita. Selamat berpuasa Ya. karena ini bulan suci Ramadan. Ya. Mudah-mudahan puasa kita ini puasa yang sukses lah. Amin, amin, dunia amin. akhirat. Amin. Ketemu lagi nanti kita di Umat Talks. Terima kasih atas atensinya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.